Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur itu bukan hanya ucapan atau sekedar kata-kata. Hai Francis, semoga kita semua dalam lindungan Allah, sehat dan tetap semangat ya dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Ternyata masih banyak orang yang sudah merasa bersyukur, tetapi pada hakikatnya tidak. Bahkan bisa jadi sebaliknya, seolah-olah bersyukur tetapi sesungguhnya mengkufuri nikmat yang telah Allah berikan. Manusia yang kayak gini tak sedikit loh jumlahnya. Moga-moga kita tak termasuk orang yang demikian ya, Francis. Baiklah, sebelum membahas masalah ini, jangan lupa bantu kami dengan menekan tombol subscribe dan like agar tayangan Nibuan TV tetap bisa berlanjut. Jika seseorang mendapatkan sesuatu yang membahagiakan, mengembirakan, membuat hati merasa senang, maka secara refleks mulutnya akan mengucap hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Bisa jadi ada yang langsung mengerjakan sujud syukur, berterima kasih kepada Allah atas anugerah yang telah diterima tersebut, sebagai ungkapan rasa syukur atas kebahagiaan atau kegembiraan itu. Sesuatu yang memberikan kebahagiaan atau kegembiraan itu bisa berupa materi atau non-materi. Yang bersifat materi tentunya tak perlu dijelaskan di sini ya, karena bro and sis sudah pasti tahu. Sedangkan yang bersifat immaterial, misalnya kita diterima di sekolah favorit atau perguruan tinggi yang bergengsi, mendapat prestasi tertentu, semacam menjadi juara di sebuah lomba, memperoleh jabatan yang sangat didambakan, mendengar berita kelahiran dari saudara kita, kesembuhan seseorang dari penyakit, dan sebagainya. Mengucap kalimat alhamdulillahirabbil alamin memang bagian daripada tanda rasa syukur atas anugerah atau nikmat yang diberikan Allah. Sebagaimana ucapan terima kasih kepada sesama saat menerima pemberian dari orang lain. Meskipun tentu saja ucapan hamdalah nilainya lebih tinggi daripada kata terima kasih. Namun, ucapan hamdalah yang merupakan refleksi dari rasa terima kasih ini tentu saja harus diaplikasikan pula dalam perbuatan nyata. Dan itu bukan berarti hanya mengerjakan sujud syukur. Francis, seseorang yang memberikan sesuatu tentunya bukan hanya mengharapkan ucapan terima kasih, melainkan agar sang penerima akan memanfaatkan pemberiannya sesuai dengan harapan si pemberi, sebagai perwujudan rasa terima kasih secara nyata. Jika tidak, artinya yang bersangkutan bukan berterima kasih, malah bisa sebaliknya. Loh, kok bisa ada orang yang mengucap terima kasih tetapi tidak berterima kasih? Masa orang yang telah mengucapkan hamdalah tetapi tidak bersyukur? Sebagai ilustrasi di sini, saya ingin memberi contoh sederhana. Ini sekedar misal loh, bro and sis. Katakanlah 2 hari menjelang lebaran, si Badu ke rumah si Fulan dengan membawa sarung palikat yang baru. Tentu saja si Fulan akan mengucapkan terima kasih kepada si pemberi sarung palikat alias si Badu. Beberapa saat kemudian, anak si Fulan yang baru bisa merangkak mendekati mereka yang tengah ngobrol. Tiba-tiba si anak balita itu pipis. Sarung palikat yang baru tersebut dikeluarkan dari plastik pembungkusnya oleh si Fulan, digunakan untuk mengelap pipis anaknya di ubin, karena ia merasa barang itu sudah menjadi miliknya. Lalu apa yang terjadi? Tentunya si Badu akan marah, kendati mungkin tak akan melampiaskan kekesalannya, atau katakanlah paling tidak merasa kecewa, sebab si Badu memberi sarung palikat itu dengan harapan akan dipakai oleh si Fulan pada saat sholat Id. So pasti lebaran tahun berikutnya si Badu tak akan memberi sarung lagi kepada si Fulan. Bahkan si Badu akan menceritakan hal ini kepada orang lain. Akhirnya
orang lain pun yang mungkin akan memberikan hal yang sama tidak akan sudi memberi sarung kepada si fulan. Peristiwa semacam ini dalam kenyataan barangkali tidak pernah ada ya, kecuali dalam sebuah cerita fiksi. Dari kisah ini saya ingin mengatakan bahwa fulan sesungguhnya tidak berterima kasih kepada si Badu, kendati sebutlah si fulan mengucapkan kata terima kasih berkali-kali. Sebaliknya, jika si fulan tak berbuat demikian dan sarung tersebut dipakainya pada waktu sholat Id, barangkali si Badu pada lebaran berikutnya bukan cuma akan memberi sarung, melainkan juga ditambah baju koko dan peci. Karena si fulan telah membuktikan rasa terima kasihnya dengan memanfaatkan pemberian itu dengan benar. Demikian pula dengan kata hamdalah yang diucapkan seseorang. Ia tak berarti apa-apa, bahkan bisa bermakna sebaliknya jika rezeki yang diperolehnya tidak digunakan sebagaimana mestinya. Seseorang mendapatkan rezeki berupa materi, harta misalnya, namun penggunaannya tak sesuai dengan kehendak yang memberi. Ini artinya yang bersangkutan tak jauh beda dengan contoh di atas, yakni si fulan yang menggunakan sarung pemberian si Badu tidak sesuai harapan si pemberi. Umpamanya, seseorang yang mendapatkan rezeki berupa materi menggunakannya untuk membeli narkoba, berjudi, atau memakainya untuk sesuatu yang tidak dibenarkan agama, tidak mau mengeluarkan sedekah, sesuatu yang seharusnya menjadi hak kaum duafa. Tentu saja hal ini akan membuat sang pemberi, dalam hal ini Ar-Razzaq, akan marah. Meskipun ketika yang bersangkutan memperoleh rezeki mengucapkan kalimat hamdalah berkali-kali. Demikian juga jika mendapat kenikmatan yang bersifat imaterial, memperoleh jabatan tertentu, menjadi pemimpin, atau mendapatkan ilmu misalnya, yang bersangkutan wajib memanfaatkannya untuk kemaslahatan umat sebagai perwujudan rasa syukurnya kepada Tuhan. Bukan sebaliknya, kenikmatan itu digunakan untuk menipu, membodohi orang lain, membuat rakyat sengsara, atau menyalahgunakan jabatannya untuk memperkaya diri. Yang seperti ini artinya yang bersangkutan telah mengkufuri nikmat Tuhan. Bro and sis, Allah telah berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Yang artinya, barang siapa yang mensyukuri nikmat yang aku berikan, maka akan aku tambah kenikmatan itu. Dan barang siapa yang mengkufurinya, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Baca deh Al-Quran surat ke-14, surat Ibrahim pada ayat ke-7. Ayat ini tentu saja bukan hanya akan berlaku di akhirat kelak, melainkan di dunia pun bisa terjadi. Ya, ilustrasi tentang si fulan di atas hanya contoh kecil yang bisa dianalogikan dengan rasa syukur atau mengkufuri nikmat. Kalau terhadap manusia yang sebetulnya sesama makhluk, kita wajib berterima kasih, bukan hanya dengan kata-kata, apalagi bersyukur kepada Allah. Tentunya juga tak cukup dengan ucapan hamdalah. Jika kepada manusia saja kita tidak berterima kasih dengan perbuatan, maka pemberian itu akan dihentikan. Lalu, bagaimana jika tak bersyukur kepada Allah dalam amal soleh? Mungkin bukan hanya akan dihentikan, tetapi akan mendapatkan azab. Ya, misalnya mereka yang diberi anugerah menjadi pemimpin, tetapi tidak amanah. Bukan saja amanah itu akan ditarik lagi oleh Allah, melainkan ada kemungkinan yang bersangkutan mendapat hukuman dari masyarakat yang dipimpinnya, mengalami tragis di akhir hayat, hingga meninggal di tempat pengasihan. Bro and sis, terima kasih telah menonton tayangan ini. Semoga kita mampu mewujudkan rasa syukur kita
dalam perbuatan nyata ya. Sampai ketemu di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.